Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih kurang semangat. Kita cek lagi nih. Insya Allah yang jawab salam saya. Kita semangat. Sehat semua, bahagia dan mendapatkan apa-apa yang dihajatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu dan sahabat sekalian, sahabat SSW dimanapun berada, yang telah menjawab salam, yang telah hadir pada training online kita pada malam hari ini. Alhamdulillah saya sangat senang, sangat bahagia kembali kita bertemu bersilaturahmi bersama-sama ya di Smart Synergy World, di mana SSW punya tagline semangat bersaudara, semangat solusi, dan semangat sukses bersama. Dan tentunya itu bukan sekedar tagline, tapi merupakan emang menjadi suatu pusat energi, suatu yang kita tanamkan gitu, suatu value, suatu nilai yang kita tanamkan. Yang pertama adalah untuk bersaudara. Nah, tentunya persaudaraan itu harus ada usaha untuk membangun persaudaraan, di mana salah satunya adalah dengan pertemuan secara online maupun offline gitu ya. Itulah salah satu bagaimana kita memupuk atau membangun yang namanya persaudaraan. Ya, karena kita sama-sama ingin punya solusi dari segala permasalahan, solusi dari impian-impian atau sesuatu amanah yang masih harus kita tunaikan, maupun tadi impian-impian yang masih ada gap antara keinginan dan impian kita dengan sesuatu yang sekarang kita punya. Nah, tentunya di akhir kita ingin bisa sukses bersama di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Oke, bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, karunia dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita kembali bertemu di training ya. Saya harap Bapak Ibu sahabat sekalian dimanapun berada, sedang apapun, dan mungkin ada yang di perjalanan, ada yang mungkin sambil home sharing atau prospek ya. Semoga saya doakan, semoga semuanya sehat, berkah, bahagia, karena Amin, ya rabbal alamin. dengan hal-hal tersebutlah Allah menurunkan rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan tak lupa salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Keluarga, sahabat, dan umat yang akhir zaman yang luar biasa, 1400 tahun lebih beliau hadir di tengah-tengah kelamnya, situasi kelamnya dunia, dan alhamdulillah sampai saat ini kita merasakan luar biasa manfaatnya, sampai sekarang mengalir, kita masih bisa baca Quran, kita bisa bersahabat, bersaudara gitu ya, kita punya keluarga, kita melakukan sesuatu yang baik itu karena jasa beliau. Dan kita berdoa semoga kita diistiqomahkan dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kalau kita diberikan syafaatnya dan dikumpulkan bersamanya dan orang-orang soleh di surga terbaik, surga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada founder dan co-founder SSW Abi Masri Firmansyah dan Umi Alis Ratnasari yang luar biasa telah memberikan saya kesempatan yang biasanya hanya sebagai operator maupun memandu ya, atau menyiapkan jalan training, sekarang bagian untuk sharing lagi nih pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih yang terhormat juga kepada seluruh leader maupun PIC dari Smart Synergy World yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi terus mengajak dan menolong mitra-mitranya di SSW, di masing-masing PIC untuk sama-sama sukses di ETBS dan SSW. Terus mengajak untuk seminar, terus mengajak untuk training, terus mengingatkan dalam kebaikan,
semoga Allah balas dengan yang sebaik-baiknya. Dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh mitra SSW dimanapun yang berada, yang terus semangat untuk belajar, yang terus semangat untuk mengajar impiannya, yang terus semangat untuk bisa mensejahterakan dan membahagiakan keluarganya. Insya Allah sesuatu akan didapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka semoga Allah jaga dan Allah berikan pertolongan dari segala macam niat-niat baik kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini dari founder SSW Mas Diri Firmansyah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tadi ya sudah disampaikan oleh tadi terima kasih juga pada moderator kita pada malam hari ini ya, ada Bapak Faisal Dai yang luar biasa menjadi salah satu PIC terbaik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Faisal Dai. Oke, kembali ke laptop. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mastering, tentang bagaimana kita mendevelop bisnis ini dengan bahasannya adalah CASE, singkatan yang kita akan pelajari, dan kita juga akan mendalami apa itu 7 Habit Core Team for Success. Oke, sebentar di share screen. Oke ya, sambil menunggu Bapak Ibu juga bisa mengisi kolom chat ya, bagi yang belum, agar bisa tahu nih kita dari SSW berapa saja yang sudah hadir. Baik. Oke, ini yang pertama. Nah, ini mastering CASE dan 7 Habit Core Team for Success. Oke, di awal kita akan belajar kembali mungkin sudah sering juga Abi Mas Diri Firmansyah memberikan dan menjelaskan terkait materi ini di training online maupun di MBT, di seminar-seminar. Mungkin ini sekedar pengulangan dan penguatan saja. Oke, jadi yang pertama tentunya kita harus pahami yang kita sama-sama sepakat bahwa kita ini berada dalam bisnis network atau network bisnis, network marketing gitu ya. Dan tentunya bahasa gampangnya adalah bisnis jaringan gitu. Membangun jaringan pemasaran, membangun jaringan kebaikan, membangun distribusi agar kita bisa sukses bersama. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai belum tahu nih mitra-mitranya atau timnya bahwa kita berada dalam bisnis jaringan atau network bisnis. Nah, tentunya dalam setiap hal, dalam setiap bisnis, dalam setiap apapun yang disebut mastering gitu ya, master atau suatu ahli, tentunya dia punya ability gitu, kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk menguasai suatu hal tersebut. Seperti contohnya ketika seorang guru gitu ya, seorang guru yang memiliki predikat, misalnya mohon maaf nih izin memberi contoh ya, ada Ibu Khadijah MPD gitu ya, Master Pendidikan. Tentunya sebagai Master Pendidikan beliau sudah memiliki ability, memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan-kemampuan untuk bisa menjadi seorang ahli dalam bidang tersebut, bidang pendidikan. Nah, tentunya sebagai praktisi penggiat anti riba dan penggiat network bisnis, nah nanti ada ability yang harus kita kuasai, ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita miliki sehingga kita bisa menjadi seorang master dalam menjalankan bisnis ini. Oke. Nah, sebelumnya kita akan bahas juga, ini sering Abi Mas Diri Firmansyah sampaikan ya, ini tentang konsep rizki. Jadi di dalam konsep rizki itu ada yang kita sebut atau kita bagi menjadi dimensi quality atau kualitas dan dimensi quantity atau kuantitas rizki. Jadi yang disebut quality atau kualitas adalah sesuatu yang mungkin kita nggak bisa hitung dengan sekedar angka-angka seperti itu. Nah, kalau kuantitas, nah itu bisa kita hitung dengan angka gitu ya, 1, 2, 1 juta, 2 juta seperti itu. Nah, kualitas ini
itu kita bagi menjadi dua gitu ya. Yang pertama adalah personal value, bagaimana seseorang punya nilai-nilai personal yang itu akan membangun dirinya untuk menjadi seorang ahli gitu ya, yang akan berhubungan dengan kualitas rezeki yang dimiliki. Nah, yang kedua adalah yang tadi kita sebutkan, ability, kemampuan-kemampuan yang dia lakukan untuk meraih rezeki. Seperti tadi misalnya ambil contoh seorang guru gitu ya. Seorang guru tentunya dia punya ability, kemampuan mengajar. Mungkin ada ability dalam mengajar secara personal, micro teaching, ada ability dalam menguasai murid-muridnya seperti itu. Dan personal value adalah ya bagaimana seorang guru itu sebagai karakternya, bagaimana dia punya nilai-nilai yang ditanamkan kepada murid-muridnya gitu. Nah, inilah yang akan berpengaruh pada kualitas rezeki yang nanti akan didapat. Nah, bagaimana cara untuk meraih kuantitas rezeki? Nah, ini sangat berkaitan dengan ikhtiar atau usaha atau aktivitas yang dilakukannya gitu. Nah, misalnya tadi semakin lama mengajar, semakin terus belajar, semakin beraktivitas, dia pasti akan mendapatkan rezeki yang lebih besar. Misal kalau guru SD gitu ya, dengan misal predikat sarjana, tentunya akan berbeda dengan yang sudah berpredikat master, S2, S3 seperti itu. Dan misalnya seorang pekerja, seorang pengusaha, juga dia pasti akan berbeda ketika dia terus beraktivitas. Nah, sekarang kita ambil kepada case dalam bisnis yang kita jalani gitu, sebagai network bisnis. Nah, mungkin Bapak Ibu juga tahu ya terkait rumus yang nanti kita akan bahas juga, R sama dengan M kali E kali A gitu ya. Result atau hasil itu sama dengan market atau pasar dikalikan E efektivitas dikalikan A activity. Nah, result ini kita ibaratkan atau kita samakan dengan rezeki gitu. Rezeki yang kita dapatkan itu berhubungan dengan pasar ataupun market yang kita atau prospek gitu ya, yang kita tuju. Dikalikan dengan efektivitas. Efektivitas adalah kemampuan kita dalam melakukan sesuatu, atau kalau di bisnis ini kemampuan kita dalam prospek, presentasi, membangun tim seperti itu. Dan tentunya efektivitas ini berhubungan dengan kualitas rezeki tadi. Bagaimana kita, ability yang kita miliki, kemampuan-kemampuan yang kita miliki, dan personal value yang kita miliki, seperti itu. Jadi tentunya ketika personal value kita baik, personal value kita bagus, ability kita banyak yang kita banyak menguasai kemampuan-kemampuan untuk bisa membangun bisnis jaringan, membangun tim seperti itu. Itu efektivitas, dan dikalikan dengan A activity. Nah, tentunya seorang yang punya personal value, punya kemampuan, tapi dia nggak beraktivitas, tentu sama dengan dia akan meraih lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang beraktivitas, kayak gitu. Karena rumusnya adalah pengkali gitu. Kalau misalnya dikalikan 0 ya hasilnya 0. Makanya kita harus punya tadi market, kita punya efektivitas dengan cara membangun personal value, dengan cara membangun dan mempelajari kemampuan-kemampuan atau ability yang itu akan memberikan kita kualitas rezeki. Dan kita juga perlu activity, kita perlu aktivitas, entah belajar, entah presentasi, dan nanti kita akan pelajari lebih dalam. Dan itu akan mempengaruhi dengan kuantitas rezeki yang kita akan dapat, yang akan kita miliki. Itu ya konsep rezeki yang kita bisa sama-sama pelajari. Oke, selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, slide-nya udah terlihat Pak Faisal? Sudah. Kurang besar ya? Kurang besar ya, betul. Nah, ini sekilas aja. Oke. Nah, ini sekilas ya 5 kemahiran yang tentunya harus kita pelajari, yang sudah
founder dan co-founder SSW rumuskan bagaimana kita harus kuasai, yaitu yang kita akan pelajari juga di training online, ada mahir product knowledge, mahir sistem, mahir public speaking, mahir soft skill, dan mahir leadership. Dan kita hari ini kita akan lebih fokus kepada soft skill atau soft skill yang akan membahas tentang personal value ataupun ability yang harus kita miliki. Oke, kita masuk ke tadi ya 4 ability untuk membangun bisnis kita. Yang pertama tadi rumusnya adalah KASH ya, KASH. Nah, yang pertama adalah knowledge. Jadi pengertiannya adalah knowledge itu suatu kesadaran dan pemahaman akan fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pembelajaran atau pengalaman. Nah, knowledge ini adalah bahasa gampangnya adalah pemahaman kita terhadap sesuatu yang kita pelajari, terhadap sesuatu yang kita aktivitas gitu ya, apa yang kita jalani seperti itu. Nah, tentunya kita dalam berbisnis di bisnis jaringan, kita juga harus punya pemahaman gitu dengan pembelajaran, dengan pengalaman yang tentunya kita akan dapatkan ketika kita terus belajar, kita ikuti training pembinaan, dan tentunya kita akan juga mendapatkan knowledge itu dari pengalaman. Nah, pengalaman ini tentunya kita harus dapatkan ketika kita turun ke lapang atau beraktivitas seperti itu. Jadi bahasa kerennya adalah learn by doing gitu, belajar dengan melakukan. Nah, jadi knowledge ini tentunya harus kita miliki, dan itu kita akan dapatkan dengan kita belajar, dengan kita ikut pembinaan, dengan kita berkonsultasi, dengan ikut seminar, dengan ikut training, dan dengan kita beraktivitas, yaitu mencari pengalaman, learn by doing. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya attitude atau sikap ya bahasa ininya. Dan kalau ininya bisa Bapak Ibu dan sahabat baca ya, pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Nah, attitude ini atau sikap itu bisa dibentuk ya, bisa dibentuk, dan itu akan tercerminkan terhadap apa yang dia pahami, apa yang dia rasakan, apa yang dia perspektif yang dia punya, sehingga akan melahirkan suatu sikap. Dan tentunya sikap ini juga nanti akan berhubungan dengan poin yang lain atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, atau tadi pemahaman yang dia miliki gitu ya, atau lingkungan. Nah, itu akan berhubungan dengan attitude yang dia punya. Inilah yang kita salah satu bentuk dari personal value gitu. Bagaimana dia menyikapi sesuatu, bagaimana dia merespon sesuatu gitu. Ini termaksud attitude, sikap yang kita miliki. Nah, selanjutnya skill. Nah, ini kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan atau mengubah ataupun membuat sesuatu lebih bermakna. Jadi skill ini adalah kemampuan atau keahlian gitu ya, yang kita harus miliki dalam menjalankan sesuatu. Ya tentunya kalau misalnya kita belajar di bisnis jaringan, atau tadi juga sudah disebutkan ya, apa skill apa yang kita harus miliki, bagaimana kita harus punya skill atau kemampuan presentasi, kemampuan sistem, public speaking, leadership, dan sebagainya yang sudah diramu sedemikian rupa oleh founder dan co-founder SSW. Nah, selanjutnya habit atau suatu tindakan yang sangat sering dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan setiap harinya. Dan tentunya habit ini misalnya kita mengerjakan sesuatu sekali, 2 kali, itu belum disebut habit. Tapi habit itu adalah suatu kebiasaan yang terus diulang, sehingga ketika kita melewatkan suatu kebiasaan tersebut, itu kita akan merasa ada sesuatu yang janggal gitu, ada sesuatu yang kurang kayak gitu. Misalnya ada seseorang yang biasa setiap pagi gitu ya minum kopi gitu ya, ketika misalnya nggak nemu kopi nih di pagi ini, nah dia akan ngerasa beda gitu, ada yang kurang, dia bahkan akan berusaha nyari ke warung gitu untuk mencari kopi atau membeli kemana kayak gitu. Pun dengan orang yang biasa punya habit untuk tilawah gitu ya, untuk mengaji,
untuk baca Quran setiap misalnya pagi, setiap habis subuh atau setiap maghrib, setiap isya gitu ya. Ketika dia berhadapan dengan sesuatu, jadi nggak bisa nih, nggak bisa tilawah atau mungkin agak kelewat kayak gitu ya. Nah, dia akan ngerasa janggal gitu, akan ngerasa resah, akan ngerasa kurang sesuatu yang dia harus lakukan seperti itu. Nah, inilah habit yang harus kita miliki dengan cara itu, sesuatu yang harus kita lakukan secara berulang, sesuatu yang harus kita lakukan secara komitmen gitu ya, sehingga ketika kita tidak melakukan hal tersebut, kita akan merasa janggal, kita akan ngerasa kurang kayak gitu. Dan tentunya habit ini harus dimiliki sesuai dengan apa yang kita tuju gitu. Nah, kita sebagai di bisnis network, bisnis jaringan, tentunya nanti kita akan belajar tentang apa-apa habit yang harus kita punya agar bisa sukses dalam bisnis di PTBS. Nah, sebelumnya ini sedikit kita bahas juga ya. Jadi bagaimana banyak kebiasaan, banyak lain-lain itu mempengaruhi nasib. Jadi Masya Allah Bapak Ibu dan sahabat SSW, hari Sabtu mungkin ada beberapa mitra dan leader juga ya yang hadir di seminar hari Sabtu gitu ya di Tebet gitu, maupun ya mungkin di seminar-seminar lainnya. Banyak sekali para peserta yang baru gitu ya atau calon mitra itu kenapa sih ikut seminar, kenapa ikut pengen penasaran dengan mungkin brosur yang kita punya ataupun hadir ke seminar itu alasannya apa gitu. Banyak yang berkata ingin merubah nasib gitu ya. Nah, kalau ditanya emang nasibnya kenapa kayak gitu ya. Pokoknya sekarang kurang, ada utang dan lain-lain, pengen merubah nasib yang lebih baik. Banyak seperti itu. Dan mungkin kita juga ingin seperti itu ya, makanya kenapa kita bergabung, mengapa kita pengen bersama-sama gitu ya di SSC, di PTBS, karena kita pengen yang lebih baik, merubah nasib yang lebih baik. Ya. Ini alurnya ya, alurnya bagaimana? Yang pertama kita harus menjaga pikiran dan perasaan, lalu kita juga itu akan mempengaruhi ucapan, lalu akan mempengaruhi tindakan kita, dan tindakan kita akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan kita, dan kebiasaan kita itu yang akan menjadi karakter kita, menjadi value kita, sehingga itu akan berubah nasib kita. Nah, kita akan fokuskan di kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan berhubungan dengan tadi berubah, bagaimana merubah nasib kita untuk lebih baik, bagaimana habit itu akan berhubungan dengan membangun bisnis kita, akan berhubungan dengan kesuksesan yang kita akan raih di PTBS. Dan nanti yang untuk poin-poin lainnya kita akan belajar di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang 7 Habit Core Team yang bisa jadi Bapak Ibu juga sudah sering dapatkan ya di training-training online sebelumnya maupun di network building training ada di seminar-seminar. Ini insya Allah untuk penguatan kembali, dan mungkin ada Bapak Ibu dan sahabat yang baru juga, ini bisa kita pelajari bersama lagi. Jadi 7 Habit Core Team for Success ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita harus miliki, yang harus kita bangun untuk bisa membangun bisnis kita, untuk bisa membangun bisnis jaringan, untuk bisa membangun bisnis bersama SSW dan PTBS. Nah, yang pertama ini adalah kebiasaan atau habit presentasi. Jadi, kenapa kita harus presentasi gitu ya? Nah, ini karena salah satu cara kita gitu untuk mengembangkan bisnis, untuk bisa presentasi, untuk bisa mengenalkan apa yang kita bisnis, apa yang kita solusi-solusi apa yang kita akan berikan, apa jawaban-jawaban dari permasalahan calon sahabat ataupun sahabat karib ataupun calon-calon mitra seperti itu ya. Nah, ini makanya ada rumus tadi yang sudah disinggung ya, R sama dengan M kali E dan kali P, result atau rezeki yang kita akan dapatkan itu akan berhubungan dengan market pasar gitu ya, atau prospekan atau calon mitra yang kita orang-orang yang kita temui, dikalikan efektivitas kita, bagaimana tadi kita personal value kita, bagaimana ability yang kita punya, dan dikalikan dengan
P atau activity ya. Activity atau kalau P di sini presentasi, itu aktivitas yang kita punya. Nah, ini bisa menjadi salah satu habit yang barangkali masih jarang kita miliki, yang mungkin masih harus kita bangun gitu. Karena ketika presentasi ini menjadi habit, Bapak Ibu dan sahabat sekalian, ketika sehari itu tanpa presentasi, itu harusnya ada sesuatu yang kurang. Karena tadi definisi habit adalah sesuatu yang sudah atau sering kita lakukan sehari-hari, dan ketika kita nggak melakukan, ketika kita ketinggalan, itu kita akan merasa resah gitu, kayak ada yang kurang kayak gitu. Nah, tapi bagaimana nih untuk kita masing-masing bisa dijawab sendiri ya? Apakah sehari, kalau misalnya kita nggak presentasi, apa biasa-biasa aja, atau ada yang kurang, atau gimana gitu ya? Jadi kalau ketika misalnya Bapak Ibu dan sahabat sekalian udah ngerasa setiap hari terlewati dengan ada yang bolong-bolong, ada yang nggak presentasi, ada yang presentasi kayak gitu, dan merasa nggak masalah kayak gitu, maka presentasi itu belum menjadi habit bagi kita. Nah, namun ketika misalnya presentasi kita udah menjadi kebiasaan setiap hari prestasi, dan ada satu hari kita nggak bisa presentasi ini, sehari misalnya kita ada harus kemana atau mungkin agak kurang sehat gitu ya. Nah, tapi karena kita punya habit presentasi, kita akan resah justru walaupun sakit, tapi akan rasa, duh, saya bisa prestasi sekarang nggak presentasi ini kayak gitu. Gimana caranya agar bisa presentasi walaupun kurang sehat kayak gitu. Nah, dia akan mencari cara tuh untuk presentasi, atau dengan cara online, atau dengan cara kalau ada yang jenguk justru malah di prospek gitu ya, di presentasi. Jadi mau jenguk malah diajak ngobrol gitu ya. Nah, inilah prestasi bagaimana menjadi suatu habit ya. Dan membangun habit ini tentunya tadi harus punya konsistensi, harus punya komitmen gitu ya. Ketika kita pengen membangun habit presentasi, maka kita tadi harus belajar bagaimana presentasi. Ability yang kita harus punya nih, keahlian presentasi, kita pelajari marketing plan, produk dan lain-lainnya gitu. Bagaimana quick plan yang sudah diajarkan Umi Elis Ratnasari selaku co-founder SSW gitu ya, maupun cara-cara bagaimana menghadapi orang lain dan lain-lain. Itu yang harus kita pelajari sehingga kita bisa bangun. Dan tadi setelah itu kita juga harus punya target kayak gitu ya. Maka ini bisa dijadikan angka Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dan sahabat sekalian pengen gitu ya result, misalnya pengen meraih pendapatan berapa gitu, bonus sponsornya pengen misalnya 12.400.000 kayak gitu ya. Maka marketnya harus diperbesar gitu atau diperbanyak. Misalnya harus ketemu orang, target sehari berapa orang, dikalikan dengan efektivitas. Oh, efektivitas ini akan berhubungan dengan tadi ability yang kita punya. Maka saya harus bisa belajar quick plan. Maka saya harus mempelajari prestasi-prestasi mungkin yang sudah pernah didengar gitu oleh Ustaz Umi Kalsum, oleh Teh Miftah, oleh Bapak Faisal, Ibu Lina, Pak Mr. Roy, Bapak Sukrisno, dan lain-lainnya yang sudah menjadi presenter gitu, yang kita sudah pernah simak apa yang bisa dipelajari. Lalu activity. Nah, kita juga harus punya aktivitas. Oh, misalnya tadi kita udah punya target, kita udah punya daftar-daftar nama yang akan kita hubungi, kita harus temui gitu ya. Lalu efektivitas yang harus kita pelajari, personal ability-nya, dan activity atau presentasi berapa. Misalnya sehari berapa kali presentasi, melalui apa saja menghubungi orang lain, dan lain-lainnya seperti itu. Aktivitas yang kita akan lakukan. Nah, itu akan berhubungan dengan rezeki atau result yang kita akan dapatkan. Nah, itu ya, baru satu habit aja, insya Allah itu udah memberikan impact dan akan membangun bisnis kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke habit yang kedua, yaitu membaca buku. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, nah ini menjadi salah satu tantangan juga ya, membaca buku ini di era bagaimana sekarang sudah serba online, sudah banyak distraksi gitu ya, dengan kita main HP dan kesibukan-kesibukan lainnya gitu, dengan ada WhatsApp dan lain-lain, ini sangat menjadi tantangan bagaimana kita untuk bisa membaca buku. Walaupun sekarang juga sudah banyak gitu ya, ada dengan cara ada e-book juga ya, buku virtual gitu ya, dari formatnya biasa PDF dan lain-lainnya itu bisa kita baca. Nah, cuman kalau dari HP biasanya ada distraksi gitu, ada notifikasi WA, kita malah buka WA. Nah,
membaca buku ini urgensinya adalah agar bisa menjadi inspirasi, motivasi, dan gambaran ide Bapak Ibu sekalian. Nah, khususnya dalam membangun bisnis di bidang tadi jaringan, sebagai network bisnis atau leadership bisnis, yang tadi kita juga punya ability, salah satunya adalah kita harus punya skill, harus punya knowledge gitu ya. Dan ability tersebut bisa didapatkan salah satunya dengan cara kita memiliki habit membaca buku, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya membaca bukunya juga yang berhubungan dengan tadi yang sesuatu yang berhubungan dengan bisnis yang kita jalankan. Nah, bisnis kita berhubungan dengan tadi skill-skill yang harus kita miliki, ada 5 kemahiran, knowledge yang kita harus miliki gitu ya. Kita harus bisa membaca buku tentang untuk bisa membangun kebiasaan-kebiasaan ataupun knowledge yang tadi kita harus miliki gitu. Carilah buku-buku yang tentang kepemimpinan, leadership, atau tentang bagaimana membangun bisnis, bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana presentasi, public speaking, dan lain-lain. Tentunya sudah banyak sekali gitu. Entah Bapak Ibu bisa mencari toko-toko buku, atau juga ada di Google Books juga ada ya kalau misalnya lewat online. Atau di SSW juga menyediakan Bapak Ibu dan sahabat sekalian. Jadi alhamdulillah di divisi training SSW juga menyediakan beberapa buku ya tentang leadership, tentang rezeki, tentang marketing dan lain-lain. Itu ada. Jadi Bapak Ibu dan sahabat sekalian juga boleh kalau meminjam, tapi masih terbatas ya untuk yang khusus yang ada di Bekasi, Tangerang, pokoknya yang di sekitar seminar-seminar secara langsung SSW. Alhamdulillah sudah beberapa yang meminjam bukunya, alhamdulillah sudah ada 1-2 yang selesai membaca buku, dan semoga itu bisa menjadi inspirasi, motivasi, dan menjadi ide kita untuk selanjutnya. Karena salah satu cara termudah atau tersingkat dari orang lain adalah dengan membaca buku, karena buku itu adalah suatu kumpulan ide, suatu kumpulan inspirasi, motivasi yang penulis itu dapatkan selama mungkin puluhan tahun, belasan tahun, itu dirangkum dalam buku. Maka nanti bisa cari buku ataupun boleh meminjam kalau mau di SSW, nanti akan saya berikan list bukunya, atau bisa cari buku-buku mau lewat online ataupun lewat di toko-toko buku. Tuh, jadi tadi bagaimana membangun habit buku ini, yang pertama kita harus punya buku yang akan kita baca gitu ya. Kalau kita nggak punya buku yang kita akan baca, gimana cara membangun habitnya? Kita harus punya dulu bukunya, misalnya kita targetkan 1 bulan ini 1 buku gitu. Nah, kita akan buat breakdown, 1 hari minimal 10 halaman, 20 halaman, atau 5 lembar kayak gitu. Nah, pun dengan ya kita sebagai yang umat Islam di syariah juga tentunya harus membaca Quran gitu ya. Bahkan di ayat pertama ataupun perintah pertama kita adalah Iqra gitu, membaca. Walaupun secara artian lebih dalam bukan sekedar membaca, tapi bagaimana kita memaknai sesuatu hal, bagaimana membaca lingkungan dan lain-lain. Tapi yang paling simpel adalah membaca gitu ya. Maka kita harus baca Quran juga, baca buku juga. Intinya kita belajar. Oke, kita next ke habit selanjutnya. Oke. Sebentar. Oke, jadi kita sudah belajar. Habit yang pertama adalah prestasi, yang kedua adalah membaca buku, dan yang ketiga adalah 100 user atau 100% pemakai produk. Nah, Bapak Ibu dan sahabat sekalian, tentunya kita sebagai praktisi bisnis, penggiat komunitas anti riba, dan kita berbisnis di PTBS yang mempunyai sistem penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS yang mempunyai produk-produk yang luar biasa, yang tentunya kita juga sudah sering diucapkan di seminar bagaimana mengembangkan produknya. Rumusnya secara simpel adalah PCA, pakai cerita ajak. Nah, yang pertama, ini harus menjadi kebiasaan kita memakai produk, merasakan manfaat produk, membuktikan manfaat produk. Nah, agar apa? Ketika kita mempunyai habit untuk memakai produk yang kita miliki, yang pertama kita akan yakin terhadap produk kita sendiri, pada bisnis kita sendiri. Nah, bagaimana
ketika seseorang menjalankan atau punya produk yang nantinya akan bisa menjadi solusi yang akan ditawarkan solusi tersebut dalam permasalahan calon mitra gitu ya. Nah, ketika kita nggak yakin, gitu, ketika kita nggak memakai, gitu. Nah, maka harus kita coba, harus kita mulai dari sekarang untuk merasakan, membuktikan atau memakai produk dalam sehari-hari. Itu menjadi habit. Nah, alhamdulillah, sebagian atau banyak juga dari mitra-mitra SSW yang sudah punya habit ini gitu. Dengan menggunakan produk-produk herbalnya, produk kecantikan sehari-hari. Mungkin ada juga ya, kalau saya juga udah mulai kerasa nih, kalau misalnya nggak naik kendaraan gitu ya, ngisi BBM, ngisi bensin, itu kalau nggak ada eco racing kayak beda gitu. Pengen cepet-cepet pulang, misalnya lagi nggak bawa eco racing atau kehabisan gitu ya, pengen cepet-cepet pulang terus nyemplungin kayak gitu. Mungkin ada juga ya yang seperti itu. Nah, itulah ketika sudah menjadi habit atau kebiasaan. Nah, apalagi sekarang BBM juga lagi naik. Nah, itu salah satu peluang juga untuk kita gitu, untuk memasang produk-produk terbaik. Nah, bagaimana salah satu bukti juga untuk memakai produk? Nah, alhamdulillah di PT BES juga menyediakan program yang namanya repeat order gitu ya, RO, di mana di setiap bulannya kita disarankan untuk RO gitu agar menjadi syarat juga ketika ada RO di bawah jaringan kita akan mendapatkan poinnya juga, dan nanti kalau khusus peraih reward khususnya mobil cash itu juga menjadi syarat bonus-bonus lainnya seperti bonus pasangan, bonus lain-lainnya seperti itu. Maka dengan kita ada program repeat ordernya, alhamdulillah, jadi kita minimal repeat order bisa yang 350, ada yang 500.000, kita dapat produknya dan kita pakai kayak gitu. Kita pakai, kita rasakan untuk sehari-hari untuk keluarga seperti itu. Jadi itu habit yang harus kita punya, itu 100 user sesuai dengan kebutuhan kita. Kesehatan ada, yang pertanian ada, dan lain-lain. Jadi insya Allah semuanya bisa menggunakan. Dan selanjutnya, habit yang keempat adalah hadir di setiap pertemuan. Nah, ini ada quotes atau mungkin sering didengar juga bahwa pertemuan yang paling terpenting adalah pertemuan yang kita tidak hadiri gitu ya. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang Anda tidak hadiri gitu. Kita nggak hadiri. Jadi maka kita harus hadir di setiap pertemuan, karena ketika kita nggak hadir itu adalah suatu pertemuan penting gitu. Dan ketika pertemuan itu penting dan kita nggak hadir, nah, kita akan sangat ngerasa rugi kayak gitu. Maka alhamdulillah ketika Bapak Ibu dan sahabat sekalian sudah punya habit untuk hadir ke pertemuan, maka pasti punya ruh yang berbeda gitu. Karena ruh bisnis network ini adalah di pertemuan kayak gitu. Dicas semangatnya, bagaimana kita akan terus bersama gitu ya, bersama-sama, entah itu sebagai kepanitiaan, entah sebagai duduk bersama gitu ya di seminar, di training dan lain-lainnya, di konsultasi, di pembinaan kayak gitu. Nah, itulah suatu ruh ataupun jantungnya bisnis ini. Nah, tadi saat meeting leader juga diingatkan gitu ya, bagaimana suatu pertemuan itu menjadi jantung. Ketika misalnya jantungnya itu nggak ada gitu ya, atau misalnya kita nggak hadir, ya sama aja kita akan sakit gitu ya, atau bahkan akan meninggoy gitu kalau misalnya udah jarang banget hadir pertemuan. Maka kita usahakan hadir di pertemuan-pertemuan kita, apalagi sekarang sangat dimudahkan Bapak Ibu dan sahabat sekalian, ada online, ada offline, ada di Jakarta, Serang, Bekasi, dan lain-lainnya. Maka kita hadiri apa yang kita bisa hadiri gitu. Apalagi sekarang Abi Mas Dari Firmansyah dan Umi Alis Ratasari, founder dan co-founder SSW, sudah menyiapkan wadah gitu bagi Bapak Ibu dan sahabat yang sudah terkualifikasi menjadi Smart Club Leaders SC20, SC150, SC500, SC1000. Itu disediakan pembinaan yang eksklusif gitu. Yang barangkali kalau misalnya secara bisnis di luar sana, itu kalau misalnya mau dimentori dan lain-lain itu bisa sampai jutaan gitu. Butuh waktu sejam, 2 jam, diulik gitu ya. Bisnis yang kita punya itu bisa sampai jutaan dan lain-lain. Kita dikasih free, bahkan sangat hangat gitu ya, dipertemukan, dipersaudarakan. Maka usahakan hadir di setiap pertemuan yang sudah dirancang oleh Smart Synergy One.
Oke, tadi ya ketika misalnya sudah menjadi habit, ketika kita nggak hadir pasti ada sesuatu yang kurang. Maka jadikan ini menjadi habit untuk terus berkomitmen hadir di setiap pertemuan. Dan yang kelima adalah good team player, atau menjadi tim terbaik gitu ya. Jadilah pemain terbaik sesuai dengan kapasitasnya. Jadi tentunya dalam kita network bisnis nggak bisa kita namanya one man show selalu gitu. Nggak ada yang sejago Superman gitu ya. Tapi kita harus menjadi super team gitu ya. Menjadi kalau bahasa ini menjadi Avengers gitu. Menjadi sekumpulan orang-orang yang super, orang-orang yang hebat gitu. Karena ketika kita sukses di sini sendiri atau kita terus gitu ya menjadi one man show, kita apa-apa kita lakukan sendiri, maka itu nggak akan berlangsung lama gitu. Mungkin dia awal-awal akan terus bisa semangat, dia bisa meraih sesuatu satu dua hal kayak gitu ya. Tapi dalam jangka waktu yang lama ya mungkin akan ada suatu penurunan gitu. Nah, maka di sistem di network bisnis itu konsepnya adalah bagaimana 1000 dikali 1 gitu ya. Mungkin kelihatan sama 1 dikali 1000 gitu ya. Satu orang dikali 1000 sama dengan dibandingkan dengan 1000 orang dikali 1 gitu ya. Nah, ketika misalnya 1000 dikali 1 gitu ya, ada satu orang misalnya yang sakit atau satu orang yang berhalangan gitu, maka kita maksudnya 999 yang akan menghasilkan 1 misalnya. Nah, dibandingkan dengan tadi 1 orang menghasilkan 1000, satu orang itu berhalangan atau nggak bisa melakukan gitu ya, maka dia akan 0 kayak gitu. Maka di sini sangat penting good team player. Bagaimana kita menjadi sebuah tim yang baik ketika kita diberikan amanah, ketika kita diberikan arahan kayak gitu ya. Maka kita jadilah pemain yang terbaik. Ambil contoh ketika kita dalam seminar-seminar gitu ya, seminar bisnis syariah yang diadakan SSW, ada yang menjadi MC, ada yang menjadi MP presenter, ada yang menjadi main floor, ada yang menjadi penerima tamu, cek tiketing, VIP. Nah, itu adalah peran-peran yang masing-masing diberikan sesuai kapasitasnya, sesuai dengan jenjangnya gitu. Mungkin di awal kita dipercaya sebagai bagian nyeklekin lampu gitu ya. Tapi perlahan dari itu kita akan ada pelajaran. Dari situ kita bisa melihat bagaimana seorang itu punya attitude, tanggung jawab yang dimiliki atas peran yang dia lakukan gitu. Bagaimana menjadi EP presenter, MC dan lain-lain itu sekecil apapun itu sangat penting gitu. Maka jadilah good team player, menjadi tim pemain yang baik seperti itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Oke, itu menjadi juga bentuk habit kita. Yang tadi habit juga kita harus punya komitmen dan konsisten agar itu menjadi suatu habit. Oke, selanjutnya yang keenam adalah follow the system. Nah, follow the system ini bagaimana kita punya kebiasaan untuk mengikuti sistem yang sudah ada. Alhamdulillah di PTBS, di SSW itu sudah sistem dan support yang baik, support sistem yang baik, sistem yang baik, dan sudah teruji dan sudah berhasil seperti itu. Alhamdulillah terbukti dari berbagai latar belakang, dari berbagai tim, dari berbagai leader gitu ya, yang sudah meraih reward, yang sudah meraih apa-apa yang sudah dicita-citakan, yang sudah bisa mendapatkan solusi dalam segala macam permasalahannya gitu ya. Karena kita punya sistem yang baik, sistem yang tepat. Bahkan Bapak Ibu dan sahabat sekalian, kalau sering ikut seminar gitu ya, atau sering mungkin udah pernah lihat video gitu ya, bagaimana Abi Mas Diri Firmansyah selaku founder SSW bersama Bapak Haji Febrian Agung selaku owner PTBS gitu ya. Mungkin ada sepotong kalimat yang sering kita dengar gitu ya, bahwa ketika kita sudah bergabung di PTBS, kita di SSW gitu ya, Pak Haji Febrian Agung sudah mengatakan bahwa kita berada di bisnis yang tepat, dalam tim yang tepat, dan leader yang tepat gitu ya, tim yang tepat, arahan dari Bapak Haji Mas Diri Firmansyah, Abi Mas Diri Firmansyah kayak gitu. Jadi insya Allah
sudah ada sistemnya gitu. Tinggal kita mengikuti sistem yang ada. Nah, sistem ini kita sederhanakan, yaitu ada edifikasi, nah, konsultasi, teachable, accountable, dan no cross-lining. Jadi yang pertama edifikasi. Jadi edifikasi bagaimana kita mengedifikasi leader-leader atau founder yang sudah sukses. Bagaimana kita mengenal leader kita, gitu ya, sponsor kita, founder SSW, gitu ya. Kita kenali apa value-nya, apa yang sudah diraih, apa yang kita dapat dari beliau, kayak gitu. Sehingga kita ada rasa respect gitu terhadap orang yang kita edifikasi. Yang kedua adalah konsultasi. Nah, tadi konsultasi ini adalah salah satu bentuk sistem yang sudah disediakan oleh PTBS, oleh SSW gitu ya. Tentunya orang-orang yang sudah sukses di PTBS itu nggak ada yang namanya nggak ada tanpa konsultasi. Beliau-beliau pasti terus berkonsultasi dengan orang-orang yang sudah pernah menjalani, orang-orang yang sudah pernah sukses juga gitu. Maka kita harus terus berkonsultasi. Misal dengan orang yang ngajak kita gitu, dengan sponsor kita, dengan PIC, dengan leader, ataupun melalui founder dan co-founder SSW langsung gitu. Alhamdulillah kita punya tim yang luar biasa, kita punya wadah yang luar biasa gitu ya, Smart Synergy Watt, di mana Abi dan Umi sudah luar biasa gitu memberikan wadah konsultasi, entah yang dekat-dekat ya bisa konsultasi langsung di seminar. Ada juga konsultasi tadi Smart Club Leader SC20, SC150, SC500 yang sekarang diadakan 2 kali sepekan gitu ya, ataupun konsultasi-konsultasi di luar jadwal gitu ya, bahkan yang di jauh-jauh terkadang Umi Elis Ratnasari juga memberikan konsultasi secara langsung atau secara virtual gitu, video call. Tapi yang nama konsultasi tentunya harus jangan sampai kita cuman menunggu nih, nunggu disamper aja deh, nanti baru konsultasi gitu. Tapi kita harus yang menjadi proaktif gitu. Kita yang meminta, ingin diajarkan, kita komunikasi untuk bisa konsultasi. Dengan tadi kalau misalnya belum bisa langsung ke founder atau founder, bisa kita konsultasi melalui PIC dari grup masing-masing atau melalui leader masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada teachable. Bagaimana kita harus bisa menjadi seseorang yang mau diajarkan gitu, mau belajar. Nah, akan kerasa Bapak Ibu dan sahabat sekalian orang yang teachable dan tidak teachable. Nah, poin pertama yang harus kita punya adalah kita harus menjadi gelas yang mengosongkan gelas yang kita punya. Tentunya kita dengan latar belakang yang berbeda, barangkali Bapak Ibu juga sudah punya banyak ilmu, banyak kemampuan dan lain-lainnya. Tapi dalam kita menjalani sistemnya kita punya, tentunya kita harus mengosongkan gelas kita dulu gitu. Mungkin pernah kita belajar, dulu mah saya sudah punya pengalaman gini gitu, saya jalanin sendiri aja. Tapi sebaiknya kita kosongkan gelas dulu, kita ikuti sistemnya, kita merendahkan hati kita untuk belajar gitu ya kepada leader, kepada founder, dan kepada sistem yang sudah dimiliki. Karena insya Allah ketika kita sudah teachable, kita pengen belajar dan kita juga udah merendahkan hati kita, maka insya Allah rezeki itu akan datang. Nah, selanjutnya itu adalah accountable ya. Accountable bagaimana ya itu bisa di secara hitung-hitungan gitu ya. Kalau sistem yang kita punya juga sudah accountable dan no cross lining. Nah, cross line ini kalau bahasa ini adalah ketika kita antar cross line gitu ya, berbeda, misalnya berbeda tim atau berbeda jaringan, itu membicarakan bisnis yang lebih ke arah negatif gitu ya, misalnya membanding-bandingkan gitu ya. Maka ada lagu ojo banding ke gitu ya, jangan membanding-bandingkan khususnya yang secara negatif gitu ya. Nah, tapi tetap boleh untuk misalnya ya seminar gitu ya, kita sebelahan tetap boleh. Nah, itu bukan no cross line, jadi no cross line ini adalah lebih ke arah ketika kita membicarakan sesuatu yang di luar urusan kita gitu. Ketika kita berbeda jaringan tapi kita membicarakan sesuatu yang di luar urusan masing-masing. Seperti itu.
Oke, selanjutnya habit nomor 7 itu adalah duplikasi atau membesar tim. Nah, Bapak Ibu dan sahabat sekalian, ini salah satu poin penting juga yang harus kita miliki, bagaimana kita menduplikasi dan membantu orang untuk bisa menduplikasi. Nah, ini adalah salah satu poin terpenting juga untuk membangun bisnis jaringan, dalam membangun bisnis kita di PTBase. Nah, seperti apa? Nah, ketika kita misalnya sudah, contohnya adalah ketika kita menjadi peraih reward motor, kayak gitu ya, meraih reward mobil, mungkin meraih reward big mokes. Maka tugas kita adalah agar bisa membantu orang lain, membantu tim yang ada di core tim kita itu untuk bisa meraih juga gitu apa yang kita sudah raih. Nah, kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu juga sempat belajar gitu ya bagaimana skema big project yang kita harus punya, bagaimana ketika kita secara sederhana gitu ya, bagaimana ketika kita ingin meraih luxury dengan 3.000 pasang, maka sederhananya adalah kita harus memiliki di bawah kita 2 tim itu sepasang peraih Pajero gitu ya. Pajero kan 1.500 pasang jadi 3.000, atas 1.500 pasang jadi 3.000, maka jadi sama-sama luxury. Dan bagaimana kita pengen tadi misalnya Pajero itu, bagaimana kita membangun orang untuk bisa meraih Pajero, maka kita akan bantu untuk di bawahnya timnya yang di bawah itu untuk meraih mobil cash 4 pasang gitu ya. Dan bagaimana membantu timnya tadi, tim kita juga yang untuk meraih mokes, maka kita akan bantu di bawahnya 2 pasang meraih motor cash. Lanjut SC20 di bawahnya juga bagaimana meraih motor, ya kita bantu timnya untuk menjadi Smart Club 20. Nah, bagaimana mencari untuk bisa membantu Smart Club 20? Ya tadi tentunya kita bantu tim kita untuk bisa meraih 5 pasang core team, 5 pasang yang dia sponsori, yang dia referensikan, dan atau upgrade ke paket-paket priority gitu ya, atau paket keluarga seperti itu. Yang kita harus duplikasi gitu, karena tanpa duplikasi tadi kita di sini nggak ada yang namanya Superman gitu. Kita nggak selamanya one man show gitu. Kita harus punya super team. Kita harus bisa menduplikasi gitu. Kita harus bisa mencetak leader gitu. Leader create leader. Kita harus bertaawun, saling tolong menolong gitu. Karena itulah konsep utama bisnis ini. Maka kalau disederhanakan itu adalah learn, do, teach. Bagian yang pertama kita belajar, entah tadi belajar sistem, belajar prestasi dan lain-lain. Yang kedua kita adalah do. Nah, tadi learn by doing. Kita harus bisa kerjakan. Kita harus nggak harus sempurna, tapi kita do dulu. Kita kerjakan gitu. Apa yang sudah kita pelajari. Learn by doing gitu. Ketika kita misalnya naik sepeda, kita nggak oke lah di awal kita belajar itu. Oh, naik sepeda itu yang penting kita naik, kita kayu gitu. Cari keseimbangannya di mana. Tapi kita nggak akan maksudnya nggak akan bisa naik sepeda gitu ya, tanpa kita nggak naik sepeda itu. Pertama kita mencoba untuk belajar naik sepeda secara langsung, ya otomatis kita harus naik sepeda, kita pegang sepedanya gitu ya, kita akan kayu kayak gitu. Itu agar nantinya pasti mungkin kadang jatuh, akhirnya bangun lagi, kadang kepleset nggak seimbang, sampai akhirnya nanti pasti akan ada momen di mana kita akhirnya bisa. Itu asal tadi tidak akan terus lakukan terus. Prestasi terus gitu ya. Nah, selanjutnya learn, do, terakhir teach. Bagaimana kita juga harus mengajarkan. Nah, inilah proses duplikasi Bapak Ibu sahabat sekalian. Ketika kita udah semangat, kita punya value, kita punya impian, kita punya sesuatu yang menggerakkan kita untuk mengerjakan bisnis ini. Sesuatu yang menjadi tadi value, sesuatu yang menjadi semangat gitu ya di dalam diri, keyakinan yang kita punya gitu ya, keyakinan kita juga kepada Allah gitu, bahkan Allah sudah
memberikan pertolongan, bisa jadi melalui fasilabis ini, maka kita harus teach gitu, kita ajarkan keyakinan kita, ilmu-ilmu yang kita sudah dapat, pengalaman-pengalaman yang kita sudah temui di lapangan, kita ajarkan untuk sebagai salah satu proses duplikasi gitu. Duplikasi, makanya mungkin ada yang ngerasa oh si ini kayaknya semangat banget gitu ya, atau kok tim saya kurang semangat gitu. Maka carilah sesuatu yang bisa menjadi semangatnya gitu, atau hot buttonnya gitu, atau sesuatu yang menggerakkan dia, impian-impian dia digali seperti itu. Nah, jadi itulah salah satu cara menduplikasi bagaimana kita memperbesar tim. Oke. Nah nanti Bapak Ibu mungkin saya kasih waktu semenit, coba tuliskan tadi 7 habit yang kita pelajari apa aja nih. Nah, yang sudah hafal ataupun belum hafal, coba tulis di kolom chat ya. Sampai Oke, 1 menit tuliskan 7 habit. Oke. Sambil saya lanjutkan, nah karena sudah selesai. Oke, jadi itulah materi atau sharing session yang bisa saya sampaikan. Dari tadi ability ada 4 dan selanjutnya tadi kita belajar tentang membangun habit. Tadi membangun habit tentunya perlu proses, perlu di breakdown, perlu komitmen, perlu konsistensi untuk menjadi habit atau kebiasaan yang kita punyai untuk sukses. Dan tadi ketika kita habitnya udah oke, dari 7 habit yang kita harus punyai untuk bisa membangun bisnis jaringan, membangun bisnis di PTBS, maka insya Allah kita akan bisa merubah nasib tadi, kita akan merubah destiny kita untuk bisa menjadi yang lebih baik, untuk bisa sukses bersama PTBS dan SSW. Oke, mungkin itu saja Bapak Faisal Dai. Selanjutnya mungkin ada sesi diskusi dan pertanyaan. Saya kembalikan ke Bapak Faisal. Masya Allah, luar biasa. Beri applause dulu buat Arijal. Singkat, padat, jelas. Ya. Ini sebenarnya memang sudah sering dibahas oleh Abi Mas Surya. Ini kita pencerahan kembali biar jadi habit kebiasaan. Oke, Arijal, saya minta revisi sedikit ke saya tadi. Mohon maaf, para PIC founder, saya tadi belum perkenalan diri, saking pede. Ya, Bapak Ibu, udah pada kenal kan ya, yang belum kenal berarti jarang ke seminar ini. Saya Faisal Dai, dari SSC 26, Abi Masuri, Umi Elis, mohon maaf tadi saya lupa perkenalan diri. Terima kasih juga kepada founder-co-founder mempercayakan saya sebagai moderator pada malam hari ini. Ya Allah, saking pedenya jadi lupa. Iya, Bapak Ibu, sebentar, Arijal, saya pengen lihat di obrolan chat dulu. Budi belum kenal. Untuk Ibu Umiati, maksudnya Arijal, tadi bukan ketik 7 habit-nya. Tadi apa saja yang di 7 habit-nya itu, yang 7 itu apa saja, diberikan 1 menit, bukan ketik 7 habit-nya. Oh, Eva Liza masa belum kenal sama saya, udah sering ketemu. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya mungkin langsung di kolom chat atau langsung buka on cam-nya. Biasanya SSC 26 yang paling rajin nih.